Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua di sini sehat selalu, lancar dalam beraktivitas, dan tetap semangat. Untuk pagi hari ini, kami dari Guru Inovatif Indonesia melaksanakan suatu kelas virtual nasional dengan tema pelatihan membuat puzzle pembelajaran digital dengan menggunakan suatu web yang diberi nama ProProf. Nah, ProProf sendiri mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba, ada pula yang belum. Ya, mungkin sebagian besar saya pernah mensurvei memang belum pernah tahu dengan namanya ProProf gitu ya. Nah, nanti tidak masalah karena kita akan mulai hari ini diawali dari mengenal dulu. Nanti kita materi hari ini adalah materi mengenal ProProf, kemudian mulai akan mencoba membuat ya. Nah, di sini sudah hadir Bapak narasumber yaitu Bapak Klik Yan Pradana. Beliau adalah seorang konten kreator dengan channel YouTube Mr. Klik. Kemudian beliau juga merupakan duta rumah belajar dari Jawa Tengah, salah satu guru berprestasi yang mewakili Jawa Tengah di tahun 2019. Nah, nantinya akan membahas mengenai pengenalan tentang ProProf, membuat akun ProProf, dan juga membuat tema kita yang pertama di sini membuat teka-teki silang. Gitu ya. Nantinya ada beberapa tema yang akan kita bahas selama 3 hari ke depan. Mungkin itu dulu. Kemudian dalam prakteknya Bapak Ibu juga bisa mencoba sekarang, selama pelaksanaan ini juga bisa langsung mencoba, nanti dengan menggunakan 2 device atau mungkin gantian Zoom dengan ketika mencoba web tersebut, atau Bapak Ibu bisa mencoba setelah kegiatan ini. Jadi, kami akan bagikan materinya dan juga nanti video ini juga nanti akan kami rekam dan kami akan upload sehingga Bapak Ibu bisa, mungkin ada yang terlambat atau mungkin ada yang terlewat beberapa materi, nanti bisa diulang dan bisa dicoba kembali sehingga Bapak Ibu nggak perlu khawatir apabila mungkin ada beberapa langkah yang dirasa terlalu cepat gitu ya. Kemudian untuk kelas di Guru Inovatif Indonesia kami selalu memfokuskan pada materi dan keilmuan sehingga urusan administrasi dari Bapak Ibu akan kami lengkapi sehingga Bapak Ibu tidak perlu bingung menuliskan hadir, kemudian Bapak Ibu juga tidak perlu bingung menanyakan link presensi, nanti akan kami siapkan sehingga Bapak Ibu yang sudah mungkin sibuk dengan administrasi urusan sekolah, administrasi urusan kampus, administrasi urusan lain, Bapak Ibu tidak perlu bingung di kegiatan kami. Kami yang akan lengkapi, Bapak Ibu di sini tinggal menyimak, Bapak Ibu di sini tinggal berkarya, Bapak Ibu di sini tinggal berdiskusi. Nah, begitu sangat mudah sekali sehingga ilmunya akan nyampe, tidak fokus dengan kegiatan administrasi yang lain. Gitu. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Perkenalkan, nama saya Randy Pratama. Di sini saya merupakan salah satu pengelola dari Guru Inovatif Indonesia, sekaligus moderator di kegiatan hari ini. Baik, untuk berikutnya langsung saja saya beri kesempatan untuk Bapak Klik Yan Pradana atau Mr. Klik untuk menyampaikan materi hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang terhormat Pak Randi dan juga Dr. Suhardi sebagai pengelola dari Guru Inovatif Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali berbagi kepada Bapak Ibu, dan senang sekali Bapak Ibu saya di sini dapat membersamai Bapak Ibu sekalian untuk tentunya berinovasi di bidang pendidikan tentunya, dan salah satu kali ini adalah pemanfaatan gamifikasi Bapak Ibu. Jadi ada salah satu platform Bapak Ibu di sini adalah namanya adalah ProProf ya, salah satu platform yang itu tentunya nanti Bapak Ibu guru sekalian kita akan coba, kita akan kenali dulu di pertemuan satu ini bagaimana kita memiliki akun dan juga bisa memanfaatkan salah satu fitur dari ProProf di sana.
Bahkan kalau ProProf itu sebenarnya tidak hanya untuk game, bahkan untuk macam-macam, tapi untuk sesi kali ini, untuk sesi yang kali ini kita menggunakan ProProf ini untuk gamifikasi. Jadi membuat sebuah permainan untuk meningkatkan motivasi anak-anak untuk belajar tentang penyampaian apa yang akan kita sampaikan dalam mata pelajaran yang kita ampu Bapak Ibu, atau mata kuliah yang diampu Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk share screen. Sebentar. Nah, ini mungkin kita semua kalau ada yang bisa mencatat, perlu mencatat juga boleh nih. Ada ProProf. Jadi ProProf-nya itu ada S-nya, ProProf. Dan di sini merupakan salah satu yang perlu kita tahu adalah brain game. Bentuknya seperti apa sih? Webnya seperti apa? Bagaimana kita akan membuat di salah satu fiturnya di ProProf ini? Nah, kita akan bersama-sama Bapak Ibu untuk mempelajari dalam sekitar 1,5 jam ke depan. Kita akan membahas tentang ProProf di sini. Tapi sebelumnya saya mau tahu nih Bapak Ibu udah siap untuk belajar ya? Ada yang siap untuk langsung praktek nih Bapak Ibu di sini? Boleh tulis di kolom komentar deh. Kalau siap ready untuk langsung praktek, wah ini udah ready. Udah siap ya? Oke. Udah siap. Wah. Jadi untuk kali ini Bapak Ibu bisa juga untuk yang bisa praktek langsung praktek, ataupun yang saya lihat tadi ada yang sedang berpergian, tidak apa-apa. Nanti prakteknya ditunda setelah mengikuti pelatihan ini. Nah, Bapak Ibu, kali ini untuk gamifikasi ini kalau kita tahu seperti mata pisau Bapak Ibu ya. Kadang gamifikasi itu menarik untuk anak, tapi ada yang berdampak tidak baik untuk anak. Kalau game yang seperti candu gitu ya, kayak permainan-permainan yang dimainkan anak-anak, Free Fire, Mobile Legends, itu kan bisa juga berdampak kalau anak terlalu candu gitu, dia bisa terlena mainnya udah sampai pagi, mainnya sampai berlarut-larut, berjam-jam. Kalau baterainya nggak habis, dia nggak berhenti. Nah, itu bisa jadi ancaman buat kita. Berbeda tapi kalau kita membuat sebuah game itu yang menarik anak-anak, tapi kita manfaatkan untuk salah satu penyampaian materi, itu bisa menjadi peluang Bapak Ibu. Karena gamifikasi ini menjadi salah satu strategi yang bisa kita ambil untuk menyampaikan materi. Tinggal bagaimana kita memilihnya agar anak-anak itu punya istilahnya punya semangat, punya arahnya ke arah yang istilahnya kayak belajar gitu loh. Oh, ternyata belajar dan punya batasannya. Nah, di situ gamifikasi itu menjadi salah satu hal strategi yang bisa kita manfaatkan untuk menarik minat siswa. Karena kalau kita tahu bahwa siswa itu senang, pasti mereka akan belajarnya itu akan lebih lanjut. Nah, di situ peran gamifikasi menjadi salah satu pemantik, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak itu sudah mulai, di awal itu senang dulu, nah selanjutnya adalah mereka akan memberikan sebuah niatnya untuk belajar. Nah, tapi gamifikasi yang seperti apa? Tentu kita perlu tahu dulu, gamifikasi itu adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan elemen dalam game atau video game. Dengan tujuannya tentunya adalah kata kuncinya memotivasi. Kalau gamenya ini membuat pusing, ya tentunya jangan dilaksanakan. Tapi kalau gamenya ini membuat anak-anak menjadi senang belajar, nah itu perlu kita kembangkan. Jadi kuncinya adalah motivasi. Bagaimana memotivasi anak-anak akan masuk ke dalam alur yang sudah kita persiapkan. Nah, di situ menjadikan salah satu tahapan bahwa game ini perlu juga kita pelajari, tapi dalam beberapa fokus, yaitu untuk pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, sebenarnya pembelajaran itu ada tiga isian istilahnya. Kalau saya bisa untuk terjemahkan gitu ya. Sementara ini mungkin kalau untuk pakai buku saja, itu hanya kita menyampaikan esensial saja. Bahkan menyampaikan materi saja. Atau kalau dulu silahkan buka bukunya, kerjakan halaman ini, nah itu esensial saja. Fokus ke materi saja.
Tapi sekarang anak-anak itu suka dengan tampilan yang baik, menarik gitu ya. Makanya harus ada yang kedua, tahapan yang kedua, estetika. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya banyak sekali disampaikan bahwa estetika untuk menyampaikan materi bisa pakai Canva, bisa pakai PowerPoint dengan desain yang tertentu, dengan template-template yang baik, dan ada macam-macam. Nah, untuk kali ini kita akan yang membahasnya adalah yang adventure. Bagaimana kita mendorong anak untuk berpetualang dengan game tapi untuk arah materinya. Nah, itu adventure-nya. Kalau 3 ini sudah kita susun, kita jadikan satu gitu ya, sudah kita ramu jadi satu, tentu pembelajaran kita untuk anak-anak zaman sekarang ini menjadi suatu hal yang menarik untuk mereka. Karena mereka mendapatkan esensinya, mereka melihat keindahannya, dan mereka merasakan pengalaman berpetualang, adventure-nya. Nah, ini yang perlu tentu kita tekankan Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran. Nah, saya mau tahu nih Bapak Ibu, selain ProProf, pasti pernah dong Bapak Ibu menggunakan aplikasi-aplikasi game. Mungkin Bapak Ibu bisa tulis deh di sini. Silakan Bapak Ibu bisa tulis game apa yang sering Bapak Ibu gunakan. Nah, ini Bu Chandra, Quizzes, Kahoot, Mentimeter, Wordwall. Wah, ini ada banyak. Ada Kahoot juga. Tentu Bapak Ibu kalau dilihat sudah sering menggunakan game-game yang untuk anak-anak secara klasikal ya. Kalau misalnya Kahoot itu klasikal juga. Quizzes klasikal bisa, personal bisa. Mentimeter itu klasikal juga. Wordwall ada. Wah, ini Quizzes, Kahoot, Mentimeter. Nah, ini 3 ini terlihat familiar, sering sekali dipakai. Nah, ini Quizzes. Kita tunggu dulu ya, Bapak Ibu ya. Wah, ini saya mau selain 3 ini ada nggak ya? Quizzes, Kahoot, Mentimeter. Oh, ada puzzle juga nih Pak Ahmad Sanusi. Puzzle. Nah, beruntung Bapak Ibu untuk kali ini kita akan menambah perbendaharaan. Istilahnya kita akan menambah perbendaharaan jurus-jurus kita. Jadi jurusnya apa? Selain Quizzes, Kahoot, Mentimeter, Wordwall, nah itu kita harus perbanyak jurusnya nih supaya memberikan ke anak-anak itu semakin banyak variasinya dan mereka tidak akan bosan. Oh, apalagi nih yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu guru ke kita. Live worksheet, wah oke. Jika ada live worksheet juga. Teka-teki silang dengan Excel. Nah, ini teka-teki silang menggunakan Excel juga bisa. Saya malah belum menggunakan aplikasi, jadi TTS yang ditulis saja kemudian difoto. Itu juga bagus Bapak Ibu ya. Itu bisa dengan manual gitu ya. Tapi Bapak Ibu nanti akan saya bagikan bagaimana cara membuat secara otomatis gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan pertanyaannya, masukkan kata kuncinya, kita sudah mendapatkan sudah mendapatkan tampilannya. Langsung, tidak perlu memikirkan, oh ini yang mendatar harus yang ini, nanti otomatis. Itu tentu dari ProProf. Pasti penasaran ya Bapak Ibu ya, di sini oh ada Educandy ya, betul sekali. Nah, Educandy ya untuk membagikan juga untuk permainan dari gamifikasi di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk kali ini kita akan siap-siap. Yang pertama, nah ini yang perlu kita pahami, bahwa kita bisa memberikan gamifikasi ke anak-anak itu secara klasikal bareng-bareng. Quizzes, Kahoot, Mentimeter, itu klasikal. Versus itu Educandy bisa versus. Ada beberapa yang tanding-tanding gitu ya, kayak tik-tak itu permainan-permainan egg itu versus, jadi lawanan 2 orang. Atau secara personal, yang main sendiri, tapi mereka bisa menyelesaikan itu dan tentunya mencapai hasil di sana, mencapai kemenangan gamenya itu menjadi salah satu kelegaan gitu loh, kesenangan motivasinya mereka untuk belajar. Jadi bisa klasikal versus atau personal. Nah, untuk kali ini kita akan mengenal ProProf dan saya akan bagikan ke Bapak Ibu linknya. Silakan Bapak Ibu bisa untuk membuka link, kalau yang mau praktek ya, silakan untuk membuka linknya ProProf Game. Karena ProProf itu ada macam-macam fiturnya gitu ya, ada macam-macam fiturnya yang bisa
digunakan. Nah, ini salah satunya adalah yang webnya itu ProProf Game. Kalau ProProf saja dia akan muncul ke web induknya. Tapi kalau ProProf Game dia langsung ke sana. Silahkan klik linknya, saya akan bagikan. Kita akan mengenal dulu ProProf. Tapi Bapak Ibu sambil klik dulu supaya oh ini ya tampilannya ProProf nih. Jangan-jangan Bapak Ibu pernah menggunakannya, tapi nggak sadar kalau itu ProProf gitu. Oke, silahkan langsung diklik. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau buka, nanti tinggal ProProf Game, proprofgame.com ya. Jadi proprofgame.com. Nah itu kata kuncinya. Sudah membuka Bapak Ibu? Sudah bisa ya? Oke, kalau yang sudah bisa boleh tuliskan. Nanti setelah ini saya akan, wah langsung nih. Ibu Mufarohah dari Mantiga Blitar. Oke. Pak Yohanes sudah, Bu Nur Samsyah sudah. Oke, semuanya kalau sudah berarti itu tampilan awalnya. Nah, kita harus mengenal dulu nih. Jenis-jenis game dalam ProProf yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu, ya ini ya. Itu jenisnya ada 7. Tapi di dalamnya ProProf itu banyak sekali game yang bisa kita bagikan tanpa membuat juga. Tapi kalau untuk membuat ada 7 jenis yang bisa kita buat ya. Yang bisa kita buat itu 7 jenis. Satu adalah word search. Word search-nya itu biasanya kita klik cari kata-kata yang ada katanya silang atau mendatar atau misalnya dia harus vertikal. Nah itu dicari, mencari kata. Nah yang kedua adalah teka-teki silang, crossword puzzle game. Nah ini yang nanti kita akan praktekkan di hari ini. Itu crossword puzzle game. Yang ketiga ada sliding puzzle game. Yang keempat ada jigsaw, dia memasang-masangkan. Nah, yang seru juga itu biasanya ada hangman game nih. Ini jarang juga bisa dipakai. Ada yang memberikan template hangman game. Jadi kalau kalah dia akan tergantung gitu. Nah, ini menarik nih. Kalau dulu zaman masih awal-awal punya komputer tuh main hangman tuh jadi favorit nih. Bapak Ibu juga bisa buat di sana. Terus ada word scramble game dan juga brain teaser, dia bisa memasang-masangkan gambar. Keunggulannya ProProf, kalau saya lihat gitu ya di beberapa platform yang mirip, dia bisa ngeload gambar. Kadang ada beberapa platform game itu yang menggunakan hampir sama seperti ini, tapi hanya bisa menggunakan teks saja, hanya bisa menggunakan angka saja, tapi tidak ada fitur gambarnya. Kalau mau menggunakan fitur gambarnya harus berbayar. Nah, Bapak Ibu ini untuk menggunakan ini itu bisa gratis. Mungkin kalau tampilan Bapak Ibu ketika membuka ini belum muncul nih Bapak Ibu, jenis-jenis game yang bisa dibuat ini belum muncul. Syaratnya adalah membuat akun terlebih dahulu. Membuat akun ProProf terlebih dahulu. Jadi membuat akun ProProf terlebih dahulu itu perlu kita lakukan dengan tahapan yang akan saya praktekkan dan Bapak Ibu juga bisa praktekkan secara bersama. Jadi ini akan bisa membuat tuh ketika sudah login. Kalau belum login belum bisa membuat. Alamat ProProf ya. Kalau yang belum saya bagikan lagi. Oke. Nah, kali ini kita akan coba untuk login terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk login terlebih dahulu tahapannya ini merupakan kalau saya boleh saya bilang ini level satunya nih. Level satunya adalah Bapak Ibu harus bisa login. Itu tahap pertamanya Bapak Ibu harus bisa login. Caranya login Bapak Ibu begini Bapak Ibu. Di bagian atas itu ada login. Silahkan klik. Silahkan klik. Oh ini bisa kita lakukan secara bersama-sama ya. Login silahkan klik. Oke. Kalau sudah login gitu ya. Bapak Ibu silahkan lakukan yang kedua adalah jangan menuliskan email sama password, tapi pilih logo G di sebelah kanan. Nah kalau yang sudah klik logo G, tulis di kolom komentar deh, biar saya tahu nih yang sudah berhasil. Klik
di sini logo G. Supaya kita masuknya adalah masuk dengan Google, Bapak Ibu, tanpa mendaftarnya langsung connect dengan Google, jadi lebih mudah. Sudah, klik G ya. Oke, klik G. Nah, klik gambar G. Oke. Kalau klik gambar G, nanti tentunya akan memilih akun. Nah, silahkan pilih akunnya salah satu. Kalau sudah, silahkan pilih akunnya salah satu. Kalau sudah pilih akunnya salah satu, pastikan langsung akan ada di sini adalah ada tulisan nama emailnya, Bapak Ibu. Ada tulisan nama emailnya. Yang sudah berhasil ada nama emailnya, tulis sudah berhasil. Sudah oke, Bu Nur Samsiah langsung, Bu Chandra Ayu berhasil, Kakang Mahrub nih, wah sudah berhasil sudah masuk. Nah itu level 1 dan Bapak Ibu sudah melakukan tahapan level 1 berhasil nih, sudah berhasil. Wah ini jago-jago nih Bapak Ibu di sini. Sudah siap. Udah nggak sabar nih, kita langsung nanti akan buat buat puzzle-nya ya, udah nggak sabar nih, udah siap. Bu Suhartini, Bu Nina Bri, Bu Endah Syarif, Bu Elida, wah ini udah banyak nih yang berhasil. Saya masih tunggu nih Bapak Ibu sampai berhasil. Oke, wah senang sekali tentunya ya Bapak Ibu ya sudah berhasil membuat akunnya. Nanti jangan lupa login-nya harus menggunakan akun yang sama. Supaya kenapa akun yang sama? Karena kalau Bapak Ibu menggunakan akun yang sama, game-game yang sudah Bapak Ibu buat itu tersimpan di sana, di akunnya. Jadi di akun Bapak Ibu itu di sana akan terkumpul game-game yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, nanti karena ini masih belum membuat game, jadi Bapak Ibu masih kosong. Nah, kita nanti akan coba membuat satu game. Kita akan coba membuat satu game, itu adalah teka-teki silat. Oke, kita sambil tunggu yang lain supaya berhasil. Oh, ini Bu Carolina sudah berhasil, Bu Dahlina sudah berhasil. Banyak sekali yang sudah berhasil ya. Masih proses karena jaringannya lagi lelet ya, nggak apa-apa Bu, kita tunggu ya. Nah, kita tunggu 3 menit deh, supaya semuanya berhasil dan kalau kita membuat gamenya itu kita bisa bersama-sama, tidak ada yang tertinggal. Nah, mungkin ini kalau saya lihat Bapak Ibu yang sedang perjalanan ada juga ya, ada yang sedang tidak. Wah, sudah gregetan nih, wah teman-temannya udah berhasil. Ini saya nyoba aja belum. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti tentu ada rekamannya ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dipraktekkan setelah ini. Oke. Nah, wah sudah berhasil, yes. Harus berhasil, yes ya. Sudah berhasil. Maaf, laptopnya hang. Waduh, di restart Bu. Ini kita mainnya hangman, laptopnya hang. Oh, yang belum berhasil mungkin bisa dituliskan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan boleh Bapak Ibu tuliskan yang belum berhasil, kendalanya di mana gitu ya. Boleh sambil kita tunggu. Yang belum berhasil kendalanya di mana. Jadi tahapannya saya akan review ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap Bapak Ibu mau login gitu ya, Bapak Ibu mau login, itu langkah yang perlu Bapak Ibu lakukan, tentu membuka proprofgame.com. Selanjutnya pilih menu login di sebelah kanan atas. Itu ada menu login sama sign up for free ya. Jadi di sana pilih login saja. Loginnya dengan apa? Tidak perlu mendaftar, Bapak Ibu langsung login menggunakan Google. Itu bisa. Google-nya itu juga agak
nggak kelihatan gitu loh, hanya kelihatannya logo G saja. Jadi di sini logo G, ada logo F, ada Twitter, nah di sini ada Microsoft juga. Biasanya yang paling mudah itu menggunakan Google, karena pasti laptop kita itu sudah login Google. Kalau sudah G, pakai HP apakah bisa? Bisa juga Bapak Ibu. Kalau pakai HP bisa juga. Oh, baik, yang susah sinyal tidak apa-apa. Nanti Bapak Ibu yang kendala jaringan bisa dicoba ketika jaringannya bagus. Nah, terus kalau sudah G ya, logo G akan tampil seperti ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu silahkan pilih akunnya. Kalau sudah pilih akun, klik gitu ya. Itu langsung Bapak Ibu bisa mendapatkan nama di sebelah kanan atas. Jadi di situ Bapak Ibu bisa akses. Sekali lagi, saya akan review sekali lagi. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan tahap pertama. Bapak Ibu harus masuk ke webnya namanya ProProf Game. Saya bagikan di situ ada ProProf Game ya. Jadi ProProf Game, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan ini Bapak Ibu bisa silahkan kalau sudah ProProf Game pilih login. Kalau sudah pilih login, itu ada kolom memasukkan username dan password. Itu jangan diisikan. Jangan diisikan username dan passwordnya. Langsung pilih G saja, logo Google. Kalau sudah pilih logo Google, silakan Bapak Ibu pilih akunnya. Pilih salah satu akun Google untuk login. Nah, biasanya pilihnya akun Bapak Ibu yang sering digunakan saja, supaya nanti tidak keliru dengan akun yang lain. Nah, setelah itu, kalau sudah pilih akunnya, pasti akan ada tampilannya seperti ini. Ada tampilan namanya. Oke. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa lakukan. Kalau yang belum bisa daftar, nanti setelah pelatihan ini akan ada rekamannya juga. Jadi bisa Bapak Ibu lakukan. Atau Bapak Ibu menyimak materi yang sudah kita bagikan di WhatsApp group. Di situ sudah tahapannya kita buat secara runtut. Jadi tidak usah takut. Nanti wah yang lain sudah nih saya belum. Enggak masalah Bapak Ibu. Siap, lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita akan masuk ke level yang kedua. Level yang kedua ini adalah buat game. Bagaimana caranya untuk membuat game. Nah, sabar nih pasti. Jadi Bapak Ibu level 1 udah lulus, yang udah berhasil berarti level 1 udah lulus, kita masuk ke level 2. Cara untuk membuat game, Bapak Ibu, silahkan klik di bagian bawahnya nama, itu ada tulisan create game. Ada tulisan create game. Nah, karena kita untuk pertemuan satu ini mau buat crossword ya, teka-teki silang, silahkan pilih crossword. Silahkan pilih crossword, yang gambarnya kayak tambah gitu ya. Oke, kalau udah tambah seperti itu. Oke, crossword. Kalau sudah crossword seperti itu, Bapak Ibu nanti saya ulangi ya, untuk membuat game silahkan pilih create game. Setelah create game, pilih crossword. Setelah klik crossword, Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Langsung nih, nggak ada panjang lebar, langsung create crossword gitu ya. Jadi ini simple banget, web ini sangat simple sekali, sangat mudah sekali digunakan. Tentu untuk create crosswordnya, silahkan Bapak Ibu, contohnya nih saya ya. Contohnya saya di sini adalah membuat game namanya ekosistem. Nah, permainan tentang istilah yang berhubungan dengan ekosistem. Jadi ada istilah-istilah, ada keterangan juga. 2 kolom paling atas ini adalah judul dan keterangan. Judul dan keterangannya. Kalau Bapak Ibu mau buat tentang apa gitu bisa saja ya. Namun tentu untuk membuat teka-teki silang ini yang perlu dipersiapkan adalah pertanyaan dan jawaban kata kuncinya. Itu sangat penting sekali untuk menyiapkan sebelum kita membuat gamenya. Jadi kita akan coba dulu ya untuk membuatnya. Itu di sini ada ekosistem, ada permainan tentang istilah yang berhubungan dengan ekosistem. Jadi kayak
kayak teka-teki kata gitu ya, tapi bentuknya teka-teki silang. Nah, sampai sini setelah memberikan nama dan keterangan, Bapak Ibu langsung bisa menuliskan word. Word-nya itu nanti yang ada di kotak-kotaknya teka-teki silang. Hint itu keterangannya. Kalau mungkin dulu kita menggunakan beli buku teka-teki silang itu, ya beli buku itu masih jadi hobi dulu tuh beli buku teka-teki silang, itu banyak sekali istilah-istilah yang memberikan kita istilahnya kayak pengalaman-pengalaman istilah-istilah baru gitu loh, ataupun menguji benar-benar istilah-istilah tentang sesuatu. Nah, di sini fungsinya dalam teka-teki silang ini memang seperti itu. Jadi misalnya setelah kita mengajar, terus anak-anak sudah tahu beberapa istilah ya, istilah-istilah. Misalnya kalau bahasa Indonesia ada majas, itu ada hiperbola, ada personifikasi. Nah, itu bisa ada hiperbola itu apa, majas yang apa. Nah, itu bisa dibuat beberapa atau kalimatnya. Contohnya ada kalimat seperti ini, itu pasangannya apa. Nah, itu Bapak Ibu harus kreatifnya di sana. Bisa membuat judulnya dulu, keterangannya baru. Bapak Ibu kalau sudah judul keterangannya, silahkan Bapak Ibu mengisikan. Contohnya seperti saya nih ya. Ada batu, itu komponen abiotik dalam ekosistem sawah. Ini mungkin agak susah ketebak gitu ya. Karena hanya benda tapi dengan keterangan seperti itu. Ada suatu ekosistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan, itu namanya ekosistem. Timbal balik antara makhluk hidup itu simbiosis. Nah, ini menjadi salah satu keterangan hint-nya dan juga clue-nya atau word-nya. Nah, Bapak Ibu yang muncul itu di sini hanya ada sebenarnya ada 5. Nah, supaya seru gitu ya, teka-teki silang tuh paling tidak pertanyaannya 10, itu akan ada bentuknya lebih bagus. 10-an lah, paling enggak ada 10 pertanyaan lah. Biar 5 mendatar, yang tegaknya itu juga 5 gitu ya. Enggak terlalu sedikit sekali, itu paling tidak 10. Bapak Ibu bisa menambahkan di sini yang namanya add word, more word. Jadi tambahkan beberapa katanya, yaitu add more word. Jadi silahkan klik. Nah, ini saya menambahkan, sudah menambahkan 4. Kalau yang ada gambarnya sampah-sampah ini berarti kita tambahan. Tambahan. Baru kalau sudah bisa klik create game. Oke. Kata. Terus di sini ada hint-nya. Saya cek dulu. Oh, tulisan ekosistem ini munculnya karena saya ngetik sendiri, Bu. Ini ketika itu sudah saya tuliskan judulnya. Untuk contoh boleh. Untuk contoh misalnya Bapak Ibu menuliskan seperti saya boleh ya. Jadi menuliskan ekosistem, permainan gitu enggak masalah. Setelah login, Bapak Ibu kita cek ke belakang. Setelah login itu tampilannya seperti ini. Terus supaya muncul crossword, Bapak Ibu pilih create game. Munculnya crossword itu tidak di namanya. Tidak di nama tapi di create game-nya. Di create game-nya itu baru kita pilih, di situ ada crossword. Oke. Setelah itu kalau crossword-nya udah diklik, itu ada tulisannya seperti ini. Nah, ini tulisan ekosistem ini saya menulis sendiri Bapak Ibu ya. Saya menulis sendiri. Dan di sini permainan tentang istilah ini saya isikan sendiri. Bapak Ibu bisa menuliskan juga, ekosistem itu tidak masalah. Oke. Keterangannya juga tidak masalah. Kalau sudah, baru menuliskan katanya dan juga keterangannya. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan sendiri ataupun mencontek ini juga nggak apa-apa ya, Bapak Ibu. Intinya untuk kata-katanya kita bisa kreasikan sendiri untuk word-nya. Bisa kita kreasikan sendiri. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Di sini kalau sudah bisa create game, create my game. Nah, ini langkah akhirnya. Jadi kalau yang Bapak Ibu sudah menuliskan, boleh create my game. Oke ya. Untuk di sini create my game. Oke, saya akan coba Bapak Ibu untuk sebelum nanti untuk langkahnya di sini,
kalau sudah create my game, kalau kita sudah buat satu gitu ya, nanti di atasnya akan muncul di sini di my account itu game-game kita akan tersimpan di sana. Di judul terus my account. Nah, saya akan praktekkan real gitu saja ya, Bapak Ibu ya. Saya akan praktekkan real prof-profnya ya. Nah, ini saya akan praktekkan dari level 1 ke level 2 ya. Mulai dari login secara real ya. Oke, saya akan pilih login. Saya akan pilih Google. Saya pilih salah satu akun. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau sudah, kita akan pilih create game di sini. Ya, kita pilih create game. Tujuan untuk kali ini kita akan membuat sebuah crossword, teka-teki silang. Jadi kalau sudah ada namanya, pastikan di sini ada namanya ya. Ini create game, kita pilih crossword. Klik aja. Nah, tampilannya seperti ini. Create crossword game. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan namanya. Nah, ekosistem. Terus di sini Bapak Ibu bisa menuliskan apa namanya? Istilah tentang ekosistem. Oke. Terus Bapak Ibu bisa menulis di sini. Wah, ini udah ada batu. Nah, ini wah, ini udah ada juga. Misalnya Bapak Ibu bisa menuliskan sendiri ya. Contohnya cari daftar pertanyaan, tipsnya adalah cari daftar pertanyaan yang ada di sesuai dengan materi itu. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kolomnya 5 ini kurang, Bapak Ibu bisa pilih add more word. Oke. Kurang lagi, tambah lagi. Jadi kita bisa menambahkan, bahkan sampai banyak itu udah menambahkan. Kalau sudah berhasil create game, itu langsung berhasil menjadi sebuah game. Yang tentunya gamenya hasilnya seperti ini nih. Itu otomatis ya Bapak Ibu ya. Nah, langsung berhasil. Kalau udah create game hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, ketika kita udah mengisikan, karena memang untuk apa namanya? Untuk menyiapkan ini, itu Bapak Ibu perlu menyiapkan daftar pertanyaannya. Kalau sudah berhasil, misalnya anak-anak bisa online, anak-anak bisa langsung mengerjakan di sini. Wah, ini udah mulai nih. Organisme yang mungkin ini coba ya. Decomposer. Wah, betul. Kalau yang betul dia jadi seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Terus coba yang sedikit nih, tadi apa nih? Ah, ini nih. Karena udah tahu, jadi saya cepat nih kalau udah tahu. Kalau belum tahu juga nggak ketemu-temu nih, Bapak Ibu ya. Organisme yang sumber makanannya adalah daun dan tumbuhan. Herbivora. Nah, ini. Jadi kita tinggal ngetik gitu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau Bapak Ibu mau print jadi apa namanya? Jadi seperti ini juga bisa. Jadi dia tidak perlu membuat manual pakai Excel mempermudah kita, langsung ada pertanyaannya across mendatar, ada yang menurun. Dan di sini udah ada kosong. Kalau misalnya kita kosongi, ini printnya akan kosong seperti itu. Ini hasilnya. Nah, contohnya gini kosong ya. Saya akan print. Langsung jadi nih Bapak Ibu ya. Langsung jadi di sini misalnya kita setting potret. Oke. Sudah jadi ya. Jadi bisa kita bagikan ke anak-anak. Seperti itu untuk yang kedua membuat. Kalau lupa create game hilang. Nah, kalau lupa create game hilang ya. Jadi harus diselesaikan create game. Bisa pakai huruf, boleh. TTS untuk mapel-mapel berupa angka atau huruf. Jadi tentu kata kuncinya di sini bisa pakai angka juga ya. Misalnya 1, 2, 5, 6 itu tetap word-nya tetap bisa kita isikan. Oke. Oh, tidak boleh ada yang kosong ya. Jadi kalau misalnya kita buat itu Bapak Ibu tidak boleh ada yang kosong. Nah, itu cara buatnya. Jadi Bapak Ibu cara buatnya, saya review sekali lagi.
Saya akan review sekali lagi. Nah, level yang kedua membuat game, saya review sekali lagi. Bapak Ibu yang pertama adalah pilih create game. Terus pilih crossword. Kalau sudah pilih crossword, dia akan muncul seperti ini. Pastikan menuliskan judul dan keterangannya. Oke, judul dan keterangannya. Kalau judul keterangannya sudah, pastikan sekarang menulis word sama hint. Harus semuanya isi. Tidak boleh ada yang kosong. Kalau kosong, silakan dihapus saja Bapak Ibu ya. Jadi ini harus isi. Nah, selanjutnya kalau sudah semuanya terisi katanya, semua terisi kalimatnya, kata kuncinya, pilih create game. Kalau sudah create game otomatis menyimpan. Tapi kalau belum create game, Bapak Ibu keluar, itu akan hilang. Belum sampai create game, Bapak Ibu keluar, itu akan hilang. Nah, Bapak Ibu harus create game. Kalau sudah create game, untuk mencari di mana sudah tersimpan, itu Bapak Ibu bisa pilih namanya di segitiga nama di sini, terus pilih my account. Kalau sudah pilih my account, Bapak Ibu akan muncul di sini yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Tentunya yang sudah create game ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah kita membuat satu. Analoginya seperti itu, analoginya bisa Bapak Ibu explore membuatnya. Level yang ketiga setelah membuat adalah share game, membagikan gamenya. Gimana cara membagikan gamenya ke anak-anak? Catatan sebelum membagikan game gini Bapak Ibu. Ini pure game ya Bapak Ibu ya. Ini adalah aplikasi ini adalah murni pembuat game. Tidak pembuat evaluasi. Sekali lagi catatannya adalah pembuat game bukan pembuat evaluasi. Kalau evaluasi kan pasti ada rekapan nilai dari yang anak-anak buat gitu ya. Tapi ini pure game. Kalau kita sudah buat game, kita bagikan, kita tahu anak sudah berhasil atau tidak, mungkin bisa screenshot atau apa. Tidak langsung, oh anak ini ada data kayak kuisis atau kayak Kahoot yang ada rekapannya. Tidak, itu evaluasi. Kalau ini murni game. Kita bagikan, mereka kerjakan, kita tahu mereka ada, kita harus lihat. Nah, cara membagikannya cukup mudah. Ketika kita membuka gamenya, di atas itu ada linknya Bapak Ibu. Di atas itu ada linknya. Kuncinya di sini. Link ini yang kita bagikan. Link ini kita bagikan ke anak-anak. Atau ke mahasiswa Bapak Ibu. Jadi linknya itu bisa dibagikan ke sana. Sudah seperti itu. Dari linknya itu kita copy terus kita bagikan. Itu cara untuk membagikannya. Jadi saya akan coba bagikan game saya itu ke Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini login lagi. Sebentar. Nah, saya akan pilih ini, nama saya terus my account. Nah, sudah ada gamenya tadi yang saya buat. Nah, ini kan udah tampilan gamenya nih, Bapak Ibu ya. Di bagian atas ini, klik kanan, copy. Terus saya akan bagikan di kolom di sini. Terus kita enter. Nah, ini Bapak Ibu bisa mencoba game yang sudah saya buat. Silakan bisa dikliknya. Wah, ini udah ada yang berhasil nih. Pak Yohanes Pasaribu udah. Saya coba klik ya Pak ya. Jadi untuk mengetahui hasil anaknya, Bapak Ibu harus melihat benar di HP-nya mereka atau mereka minta untuk screenshot. Kalau sudah berhasil, baru kirimkan ke kita. Nah, ini saya akan buat gamenya dari Pak Yohanes Pasaribu. Wah, ini juga ada. Wah, macam-macam nih. Wah, saya akan coba satu aja ya. Ayo Pak Kelik dijawab Pak Kelik. Ya Pak. Pak Kelik yang jawab. Ya, saya yang jawab nih Pak. Hubungan antara ini yang mana nih satu nih. Satu mendatar ini area. Wah, bukan. Satu menurun. Ini tegak lurus nih. Wah, berhasil loh Pak Radi. Ini jadi Bapak Ibu buat seperti ini tentu bisa langsung untuk anaknya lihat ya memang harus anaknya mengerjakan. Kalau sudah screenshotnya kita bagikan. Ya. Di sini udah ada beberapa nih. Wah, penemu koordinat nggak tahu saya.
kemiringan garis lurus 7 mana nih? 7 menurun ya. 7 mendatar ya. Nah, ini. Nah, ada 2 gradien ya. Wah, ternyata masih lumayan jago nih matematika nih ya. Itu Bapak Ibu yang sudah berhasil ternyata wah udah banyak nih Bapak Ibu, mantap-mantap ya ini. Ya, jadi tidak spasi ini ya di sini karena harus benar-benar kita menuliskan di situ. Lembaga jasa keuangan. Penasaran nih. Oh, ini udah ada beberapa. Nah, ini tahu nih saya nih nomor 2 ya. Oh, bukan yang itu ya, yang ini ya. BPR ya. Nah, itu ya. Oh, menarik nih Bapak Ibu, kita bisa cek beberapa vocabulary. Nah, ini ngecek bahasa Inggris saya. Hari ini yang mana nih? 2 mendatar. Oh, ini sekarang now. Oke, hari ini. Wah, mantap ya. Bapak Ibu ya, langsung berhasil. Bapak Ibu, mantap nih. Untuk menomorkannya otomatis ya Bapak Ibu ya. Untuk menomorkannya ini otomatis. Jadi Bapak Ibu bisa langsung saja create game. Jadi yang menomorkan udah urusannya Prof ya. Saya cek lagi nih. Wah, mana nih? Bentuk 1 garis. Mantap. Ya. Ini ngecek saya nih Bapak Ibu semuanya nih. Saya harus cek satu-satu. Peredaran darah. 2 mendatar. Sel yang mengandung ini apa nih? Eritrosit. Nah, oke. Nah, tentu ini bisa di print ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau misalnya kita mau hapus gitu ya. Terus Bapak Ibu, bahkan anak-anak pun bisa print sendiri ya ini. Oh, ini udah ada tulisannya Kalau yang udah play again ini, nah ini Bapak Ibu tinggal print saja. Bahkan anak-anak pun bisa ngeprint sendiri. Nah, ini udah muncul. Ya, nanti tinggal settingnya Bapak Ibu silahkan scale-nya. Nah, jadi kalau scale-nya default dia udah muncul rapi ya, istilahnya udah rapi seperti ini. Tinggal di print, kita fotokopi bagian ke anak-anak kalau misalnya sinyalnya minim gitu ya, sinyalnya agak susah. Untuk nomornya Pak Klik, kalau di print tidak tampak, mungkin ada tipsnya. Kalau apa nih Pak? Ketika di print tidak tampak nomornya pada kolom TTS-nya tidak muncul, mungkin ada tipsnya. Ya. Kalau online kan mungkin diklik tidak masalah kalau online. Oh, betul banget nih Pak ya. Jadi kalau untuk nomornya memang ini nggak muncul nih Bapak Ibu nih ya. Jadi nomor-nomor dari ini tidak ada settingan tertentu nih Bapak Ibu. Jadi memang nggak betul banget ya. Jadi kalau untuk angka 1, 2, 3-nya memang, nah ini kekurangannya dari ProProf itu dia nggak ada nomornya. Jadi harus 1, 2 gitu memang, atau kita perlu bantu di sini 1, 4, 5. Tapi di sini tidak ada. Untuk menambahkan tentu kita bisa aja di sini save-nya save yang lain, save PDF, dan kita bisa menambahkan sendiri di sana, menambahkan namanya. Tidak bisa untuk menambahkan di ProProf-nya langsung, karena di ProProf-nya memang generate-nya dia seperti ini. Secara otomatis dia seperti ini, tidak ada teksnya, tidak ada angkanya, dibuat manual, betul sekali. Ya, untuk menjawabnya mungkin itu ada salah satu kekurangannya di sini untuk penomoran teka-tekinya. Iya ya, teka-teki itu ada nomornya ya, ini enggak kurang ini ya. Oke, itu Bapak Ibu untuk ProProf-nya, itu untuk membagi crossword, saya kira Bapak Ibu sudah mencoba, dan yang lain yang belum mencoba, wah pasti kalau lihat teman-teman udah share link jadi penasaran nih, harus coba ya Bapak Ibu ya. Dan tentu Bapak Ibu bisa juga, kalau untuk ProProf ini tidak hanya membuat, Bapak Ibu bisa bagikan game-game yang ada di ProProf untuk anak-anak. Misalnya, main catur bisa untuk versus ya. Tic-tac-toe bisa ya.
Sudoku bisa ini mainan untuk pengisi waktu luang ya, bukan untuk ngerank, push rank itu enggak ya. Jadi untuk anak-anak yang levelan itu enggak. Ada beberapa macam yang tidak perlu buat juga tapi bisa langsung dibagikan. Ini dari online brain game-nya Puzzle. Semoga siap dicoba untuk Bapak Ibu sekalian tentang beberapa hal di situ, pembuatan hari ini tentang teka-teki silang. Dan Bapak Ibu semoga nanti kalau misalnya ini bisa juga untuk mengikuti di grup, bisa silakan tanya di grup ya Bapak Ibu, saya sudah ada di grup, silakan tanya di grup. Beberapa info-info juga saya sering share di Instagram, Facebook, dan juga kalau Bapak Ibu penasaran nanti YouTube saya juga ada beberapa tutorial, mungkin suatu saat saya bikin tutorial yang ini tentang ProProf. Oke. Mungkin itu materi yang saya sampaikan untuk hari ini, Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan kita akan sambung hari ini. Silakan untuk sisa waktunya kita gunakan untuk diskusi apa yang belum Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu pahami atau ada langkah-langkah yang terlewat atau pendaftarannya ada kendala. Silakan Bapak Ibu bisa ditanyakan. Mungkin seperti itu Pak Randy untuk pemaparan materi untuk hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Klek atas materinya. Untuk hari pertama memang kita masih baru awal Bapak Ibu, jadi memang masih pengantar, jadi mengenal ProProf, kemudian mulai membuat akun, dan membuat yang sederhana ya, yaitu membuat teka-teki silang. Nantinya masih akan banyak materi yang akan kita bahas di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Nah, mungkin untuk hari ini dulu, silakan yang ingin bertanya bisa klik tombol raise hand di Zoom Bapak Ibu, ada tombol raise hand atau angkat tangan, nanti akan kami buka mikrofonnya. Bapak Ibu juga bisa tetap bertanya di kolom chat, nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah muncul di sini. Nah, silakan Bapak Ibu bisa klik raise hand, bisa bertanya secara interaktif kepada Pak Klek. Bebas tanya apa, nggak usah malu Bapak Ibu. Silakan yang pertama Bapak Nurholis. Silakan Pak Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Klik dengan Pak Randi. Ini saya terus terang untuk ProProf ini masih baru hari inilah. Nah, setelah saya melihat dari tayangan tadi, begitu diklik crossword game itu akan muncul yang wordnya itu yang punya Pak Klik tadi batu, kemudian hintnya. Nah ini ada istilah hintnya kok nggak otomatis Pak ya? Hintnya tidak otomatis, itu harus dibuat sendiri. Nah karena ini tadi menurut saya terlalu cepat, ya diulangi ya nggak apa-apa, kalau nggak diulangi ya nanti saya buka dari dari link punya Pak Ian ya, Ian Pradana. Nah, kemudian yang kedua, saya lihat di YouTube-nya itu tadi alhamdulillah saya juga sudah subscribe ya. Nah, saya pengen tahu apa aplikasi yang dipakai untuk tutorial itu yang paling bagus, Pak? Atau yang mudah gitulah. Bagi yang kita ini masih istilahnya sagu kelas jadul istilahnya. Nah, saya coba pakai Camtasia Studio yang 19 itu ternyata filenya terlalu besar. Kemudian pakai Bandicam. Bandicam ternyata hanya dibatasi 10 menit. Nah, kemudian belum fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya juga kalau gratis itu ternyata terlalu banyak yang disembunyikan. Nah, jadi pertanyaan saya simpulkan satu, ulangi sepintas lalu saja. Kemudian yang kedua, software apa yang dipakai untuk tutorial pada YouTuber itu, Pak? Makasih. Baik, terima kasih Pak Nurholis atas pertanyaannya. Mungkin yang nomor 2 itu ya apa istilahnya ya di luar topik, tapi nggak apa-apa, dibahas singkat mungkin ya, dijawab singkat boleh. Silakan mungkin Pak Klek. Baik Pak, untuk pengisian untuk word dan hint tentu Bapak Ibu perlu membuat sendiri ya Bapak Ibu, karena
dari aplikasi tentu tidak bisa menerjemahkan keinginan kita langsung. Misalnya kita mau memasukkan batu gitu ya, berarti komponen abiotik dari sawah gitu kan tidak mungkin kita masukkan batu terus hinnya dia muncul sendiri. Bahkan kalau muncul pun aplikasi ini adalah berbasis bahasa Inggris. Jadi ya memang untuk itu adalah diberikan keleluasaan untuk kita. Saya akan praktekkan ya Bapak Ibu ya. Saya akan praktekkan nih secara singkat. Oke, saya akan praktekkan secara singkat. Jadi ketika ada prof gitu ya. Oke. Di sini ada create game. Terus dari create game itu kita pilih crossword. Nah, hint-nya ini memang benar-benar kalau punya saya ini kenapa kok ini otomatis gitu ya? Karena ini sebelumnya saya sudah menulis, Pak. Jadi kalau di sini kok ada batu, terus di sini otomatis. Nah, ini kebetulan punya saya sudah menulis yang lalu. Tapi kalau memang sebelumnya tetap kita harus menuliskan dulu misalnya sepak bola gitu ya, sepak bola. Jadi jangan pakai spasi di sini. Sepak bola adalah permainan dengan 11 pemain tiap tim. Nah ini harus benar-benar menuliskan, hint-nya tetap menuliskan sendiri. Jadi kita harus menuliskan katanya, menuliskan hint-nya sendiri. Nah itu kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat memang karena menyesuaikan kebutuhan apa yang Bapak Ibu ajarkan. Misalnya pelajaran agama, di sini mungkin sholat gitu ya. Tapi perlu sekali benernya kata-kata kuncinya harus betul ya Bapak Ibu, karena kalau salah ngetik itu jadi fatal, nanti kok nggak ada jawabannya gitu kan. Nah di sini Bapak Ibu bisa ibadah yang dilakukan 5 waktu misalnya. Nah misalnya seperti itu. Contohnya kita harus bisa menuliskan hint-nya dan juga word-nya itu memang secara manual sesuai dengan yang kita inginkan. Nah itu adalah, atau Bapak Ibu bisa menyiapkan dari bank soal Bapak Ibu isi jawaban singkat yang sudah Bapak Ibu punya, bisa di copy paste, Nah nanti Bapak Ibu bisa di sana. Itu. Nah, untuk Bapak Ibu untuk membuat tutorial ini yang kedua ya, untuk membuat tutorial, memang saya juga sering menggunakan untuk tutorial itu menggunakan Camtasia. Yang saya gunakan adalah Camtasia juga untuk membuat tutorial itu lebih enak. Kenapa saya pakai Camtasia juga? Karena Camtasia ketika sudah merekam layar, kita bisa langsung edit di Camtasianya, dia langsung ke sana. Itu yang saya gunakan. Namun Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain seperti Bandicam juga itu sebenarnya sudah cukup ringan gitu. Screen recorder juga ringan. Tapi mungkin karena Bapak Ibu ada yang ya karena itu aplikasi berbayar. Nah, Bapak Ibu silahkan mencari sumber-sumber lain gitu ya. Adalah sumber-sumber yang bisa Bapak Ibu akses ketika menginginkan aplikasi-aplikasi tersebut secara full version gitu ya. Ada beberapa web penyediaannya di sana. Seperti itu, Pak Randi. Baik, kita lanjut dulu. Pak Kelek, silakan. Berikutnya Ibu Nurhayanti, silakan Ibu bertanya secara langsung. Terima kasih, Pak. Tadi belum dibahas, setelah membuat game, itu yang diterima anak-anak kan mereka mengisi. Nah, setelah mengisi, mereka submit ya. Nah, kita ceknya di mana? Apakah hasilnya itu bisa kita lihat atau tidak, atau di mana gitu ceknya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur. Silakan Pak Kelek. Oke, baik Bu. Jadi memang saya tekankan kembali bahwa di sini untuk game ini memang fokusnya adalah untuk benar-benar game, tidak untuk evaluasi. Jadi salah satu langkah yang bisa kita gunakan adalah ini kita gunakan untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Kalau udah berhasil gitu ya, cara untuk mengetahui secara ini ya screenshot itu saya sudah berhasil semuanya gitu. Karena tidak merekam rekapannya gitu Bapak Ibu ya. Tidak merekam rekapannya dari yang digunakan anak-anak. Jadi hanya memberikan, istilahnya kita memberikan media yang mereka kerjakan, tapi tidak ada rekapan seperti Quizzes ataupun Kahoot. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa di sana memang ini adalah fasilitas untuk memberikan game. Seperti juga Educandy juga sama,
itu memberikan game tapi tidak ada rekapan untuk sebuah evaluasi cek-ceknya gitu, ada rekapan dari anak nggak ada, hanya memang mereka menyelesaikan dari di situ. Dan bisa kita tahunya dari kalau secara tatap muka kita bisa lihat, oh saya udah berhasil semua. Terus misalnya ada anak saya udah berhasil gitu kan, terus dilihat, oh ya betul semua. Atau misalnya silakan screenshot terus kirim ke Bapak Ibu untuk melihat anak yang sudah berhasil seperti itu. Karena keberhasilan keberhasilan teka-teki silang ini akan muncul warna-warna hijau. Kalau sudah hijau semua berarti anak-anak sudah berhasil. Dan di situ bisa dikembalikan dengan cara screenshot layarnya atau yang lain ke gurunya. Tentu tidak untuk menilai ya Bapak Ibu ya. Ini untuk motivasi mereka bahwa mereka udah tahu atau udah paham atau baru masuk ke materi pembelajaran. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Klik. Kita lanjut dulu. Silakan Ibu Emma bertanya secara langsung, Emma Husaimah. Diklik, dibuka mikrofonnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini mau saya tanyakan, memang menarik sih kita belajar menggunakan TTS ini ya. Tapi yaitu untuk penomoran di soal mana yang mendatar dan yang menurun kan anak-anak masih belum tahu ya. Paling mau tidak mau kita mesti mengarahkan lah mana yang mendatar, mana yang menurun. Nah, apakah di aplikasi tersebut untuk penomoran, untuk nomor diri kita ketik itu harus kita ketik sendiri atau ada caranya? Baik, terima kasih Ibu Emma pertanyaannya. Mungkin yang dimaksud untuk cetak ya Pak Klik ya. Kalau ya, yang online, cetak, ya. saya rasa ketika diklik sudah langsung ter-highlight gitu ya, sudah ada warnanya. Dan silakan bisa diberikan tips. Baik. Pak Klik. Bapak Ibu untuk aplikasi yang online itu kalau kita klik itu dia akan muncul kuningnya. Kalau online ya Bapak Ibu ya. Kalau klik ada warna yang oranye berarti oh ini pertanyaannya yang sebelahnya warna oranye. Tapi kalau kita cetak memang tadi kita print ternyata tidak ada penomorannya 1 2 3 1 mendatar, 1 menurun, itu tidak ada. Jadi caranya berarti kita harus mengubah ke PDF saja Bapak Ibu. Ubah ke PDF, di print, save ke PDF, dan kita bisa menggunakan salah satu fitur itu edit PDF, atau mungkin sebelum fotokopi kita kasih nomor 1 2 3 juga nggak masalah sih sebenarnya. Secara manual gitu juga nggak apa-apa kalau misalnya memang harus cetak. Tapi memang dominan untuk ProProf ini kan sebenarnya adalah online karena dia ditunjukkan untuk penyedia online. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ini bisa di-print. Meskipun ada kekurangannya, tidak ada nomornya seperti kalau kita beli TTS yang biasanya kalau dulu buku-buku gitu ya ada nomor-nomornya. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Seperti itu Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Klik. Ya, ini memang salah satu kekurangan ProProf, artinya memang sudah disampaikan Pak Klik, memang sesungguhnya pencipta ProProf ini ingin playernya atau pemainnya ingin mengerjakan ini secara online gitu. Jadi saya rasa mengerjakan secara online juga sudah mudah. Pakai HP juga bisa ya Pak Klik ya? Pakai HP? Bisa Pak. Ya, artinya ketika kita mengirim ke siswa atau mungkin ke orang lain gitu ya, dikerjakan pakai HP atau laptop, nanti di jawabannya tinggal di screenshot. Di screenshot dikirim ke gurunya, itu sudah sangat lebih mudah ya daripada mungkin kita harus mencetak. Zaman sekarang sudah sifatnya paperless. Kalau memang ingin memberikan nomor, memang benar-benar ingin mencetak ya berarti harus dibantu alat yang lain. Bisa dijadikan gambar dulu, boleh ditempel di Microsoft Word, diatur pelan-pelan satu persatu juga bisa. Gitu mungkin Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu. Bu Ratna Ulansari, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih barakallah atas ilmu untuk kami, ini sangat bermanfaat. Yang saya tanyakan Pak, apakah jumlah puzzle atau game yang kita buat ini ada batasnya? Misalkan paling banyak kita bisa membuat hanya berapa, ataukah tanpa batas kita membuatnya jumlah gamenya? Kemudian yang kedua, apakah peserta yang bisa mengikuti juga tidak terbatasi jumlahnya? Misalkan saya ada 10 kelas gitu kali 36, itu apakah bisa semua masuk nantinya?
Kemudian yang ketiga, apakah kita bisa melihat karya puzzle orang lain, Pak? Seperti kayak kalau live worksheet itu kan kita bisa melihat karya guru lain. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Saya akhiri. Baik, terima kasih Bu Ratna. Silakan bisa direspon Pak Klik. Baik. Yang pertama adalah batasan ini ya, batasan pembuatan game. Jadi sementara saya pakai ini tidak ada batasannya kayak game-game puzzle itu kan sudah ada 3/10 gitu biasanya kalau yang trial itu ada 3/10. Nah untuk apa namanya ProProf ini tidak ada tulisannya per berapa. Jadi belum ada batasannya. Saya juga kurang tahu membuat itu juga tidak masih ada sisa berapa gitu nggak ada gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau untuk beberapa aplikasi seperti apa yang saya pakai itu beberapa itu ada tulisannya 3/10 berarti kita hanya punya 10 slot membuat game. Tapi kalau tidak ada batasannya di sini hanya tulisannya adalah 1 game, 2 game, grid game-nya udah berapa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu itu menemukan dan itu ada batasannya, yang harus dilakukan adalah mendaftar pakai akun lain. Itu tentu bisa kita gunakan. Nah, itu yang bisa kita praktekkan kalau misalnya memang ada batasan. Tapi sampai saat ini tidak ada tulisan 3/10, 3/20 atau berapa tidak ada. Nah, itu bisa kita manfaatkan buat sebanyak-banyaknya Bu sampai menemukan berapa batasannya gitu ya. Kalau penggunaan untuk siswa tidak ada batasannya tentu karena untuk game di sini itu tentu sangat umum gitu ya, bahkan menyediakan game yang bisa kita bagikan tidak kita buat sendiri. Itu menandakan bahwa ini bisa gunakan untuk banyak kelas. Dan ayo kita semuanya main 40. Terus nanti pindah kelas B, main lagi. Itu bisa tetap dilakukan ke anak-anak seperti itu dan bisa bermain. Dan karena kalau submit itu tidak kembali ke kita, istilahnya submitnya ProProf itu hanya muncul benar berapa per berapa, nilainya dapat berapa. Bukan submitnya ngirim ke saya gitu, misalnya saya pembuatnya, bukan ke saya. Tapi setelah submit itu ada keterangan, oh dia ada kayak efek-efek selesai gitu ya, terus nilainya adalah 90, ada benar 9 dari 10 pertanyaan. Benar berapa? Nah itu screenshot kirim ke gurunya. Oke, nah itu kita bisa mendapatkan hasilnya dari sana. Itu pertanyaan yang 3 apa tadi Bu? Apa tadi ya Pak Randi? Sebentar, yang 3 apa tadi Ibu? Ya, apakah kita bisa melihat hasil karya puzzle orang lain ya? Mungkin langsung menggunakan gitu ya. Baik. Kayak import gitu ya. Perpus macam-macam. Kalau saya lihat ini yang ada yang bisa diakses adalah umumnya milik ProProf. Umumnya yang milik ProProf, bukan umumnya yang milik guru di grid gitu ya. Tapi umumnya yang milik ProProf seperti game-game lain, bukan game-game yang telah, kalau misalnya ada perpustakaan yang sudah dibuat guru itu tidak ada menunya ke sana. Tapi adanya adalah game secara umum, kayak game TikTok, game geser sliding itu yang dibuat disediakan oleh ProProf. Tidak karya guru misalnya gitu, belum ada. Itu seperti itu Bu Ratna. Baik, seperti itu Pak Randi untuk Baik, kita lanjut dulu. Pak Klik, silakan Ibu Carolina untuk bertanya secara langsung. Ya, terima kasih Pak Randy sebagai moderator. Terima kasih Pak Pradana untuk ilmunya yang luar biasa. Di sini saya punya 2 pertanyaan dan mungkin ya 1 komentar seperti itu. Nah, yang pertama tadi secara tidak sengaja waktu kita kan buka itu ada bukan saja crossword, tapi juga ada jenis-jenis permainan lainnya. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau misalnya kita mau mengklik juga selain daripada crossword, apakah langkahnya juga itu sama ketika kita juga menggunakan crossword? Maksudnya waktu login dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita ingin menggunakan jawaban yang misalnya 2 kata atau pakai spasi. Nah, bolehkah kita waktu di jawabannya itu, misalnya ada 2 kata, bolehkah kita menulis pakai spasi? Kalau iya, kira-kira tampilannya nanti di crossword-nya itu seperti apa untuk jawabannya? Nah, yang berikut mungkin ini ya mungkin bisa pertanyaan, bisa juga komentar gitu.
tadi ada juga pertanyaan terkait dengan bagaimana sih kita bisa selain screenshot. Memang saya sangat setuju bahwa ketika crossword ini digunakan, ini bukan menjadi bahan evaluasi, tetapi ini membangkitkan motivasi. Tetapi mungkin paling tidak ada sedikit nilai yang kita bisa ambil dari usaha mereka. Kalau tadi saya lihat langkahnya itu kan bisa save sebagai PDF, mungkin bisa dikombinasi juga ya Pak dengan misalnya Google Doc gitu, atau ketika kita punya classroom, kita save di PDF, terus kita mau melihat atau menyimpan hasil siswa itu, kita bisa juga kirim di Google Classroom, dan ketika kita kirim kepada mereka, mereka mengirim balik, dan di situ mungkin kita juga bisa melihat hasil daripada yang mereka buat. Mungkin ini semacam komentar saja, mungkin kita bisa mengkombinasi juga dengan menggunakan Google Classroom apa yang tadi kita buat tadi. Bagi pengajar mungkin yang ingin menyimpan atau melihat hasil siswa juga selain daripada screenshot. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih saran dan pertanyaannya Ibu Carolina. Terima kasih. Silakan Pak Klik bisa direspon. Menarik sekali. Baik. Untuk yang pertama tadi untuk membuat, tentu udah nggak sabar kalau udah nemuin teka-teki silang, terus ada fitur yang lain. Nah itu Bapak Ibu bisa dibuka sendiri seperti apa. Tapi secara konsepnya itu sama ya Bapak Ibu. Secara konsepnya itu pasti samanya itu ketika klik read tentu akan ada kolom-kolom yang ada judulnya dan juga ada, misalnya kalau gambar kan berarti kita upload gambar aja sudah selesai gitu ya, tidak ada kata kunci lain ya, karena itu hanya permainan gambar, permainan puzzle misalnya, atau permainan hangman berarti ada word sama hint, tetap sama. Modelnya adalah model seperti itu. Nanti kita bahas secara lanjutnya lebih lanjutnya di pertemuan selanjutnya, itu ada game-game yang lain. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi apa Pak Randi? Mungkin bisa ini Bu, untuk yang kedua tadi apa Bu? Ya, yang kedua itu kalau misalnya di jawabannya itu Pak ada 2 kata misalnya. Oke, baik. Untuk yang spasi ini, kalau Bapak Ibu menggunakan spasi, Prof tidak akan bisa create game. Jadi langsung diblok. Jadi, kok kenapa ini ada spasinya? Jadi tidak bisa create game. Jadi memang untuk kata kuncinya itu harus benar-benar nyambung aja gitu loh. Tidak ada spasinya. Jadi hanya nyambung saja. Jadi secara otomatis untuk untuk crossword-nya Prof itu tidak bisa mengakses ada spasinya. Jadi memang harus satu kata yang nyambung. Kalau dua kata nyambung di situ. Misalnya tadi saya cek itu tegak lurus gitu ya. Tadi yang udah saya gunakan hubungan antara sudut itu tidak bisa tegak spasi lurus, tapi tulisannya tegak lurus langsung seperti itu. Nah, untuk tadi mungkin masukan yang bagus Bapak Ibu, selain nanti screenshot, tentu screenshot itu nanti medianya banyak macam. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan WA ya screenshot kirim WA. Tapi kalau misalnya menggunakan Classroom, screenshot kirim Classroom bisa. Atau yang sudah di print terus di-upload gitu. Tapi kalau sudah menggunakan Classroom ya jangan di-print ya. Karena sudah menggunakan Classroom berarti akses internetnya sudah cukup. Berarti kalau sudah bisa menggunakan LMS silahkan Bapak Ibu bagikan linknya, anak-anak mengerjakan, screenshot, upload di situ, upload di kolom pengumpulan tugas, itu akan lebih baik. Itu akan lebih mudah seperti itu. Itu untuk misalnya Bapak Ibu menggunakan ini dikolaborasikan dengan LMS yang Bapak Ibu pakai. Seperti itu. Seperti itu Pak Randy. Ya, mungkin ini ada sedikit di kolom komentar, ada yang bertanya apa kok tidak bisa dimainkan di HP? Mungkin bukan tidak bisa Bapak Ibu, karena memang sedikit cara mencetnya tidak sama seperti laptop gitu ya, jadi mungkin agak susah karena HP kan kecil gitu ya. Jadi kalau ingin mengerjakan memang yang dipencet adalah, saya coba mengerjakan, yang dipencet memang kotaknya. Kalau soalnya dipencet tidak akan mengarah pada kotak, mungkin seperti itu. Mungkin kita lanjut dulu pertanyaan berikutnya, Bu Yovani silakan. Terima kasih Pak Randi atas kesempatannya. Terima kasih Pak Klik atas ilmunya. Sedikit aja Pak pertanyaan saya, ketika saya membuka Provox tadi, banyak iklan yang agak mengganggu. Apakah ada versi berbayarnya gitu Pak? Atau terus kalau ada misalnya gimana caranya? Baik, bisa langsung direspon Pak Klik. Baik.
Untuk ProProf ini basicnya web, Bu. Jadi kalau untuk iklan itu memang dia otomatis generate-nya dari webnya. Jadi kita tidak bisa mengakses, beda kalau misalnya aplikasi. Kalau aplikasi kan ada aplikasi berbayar, ada aplikasi yang kalau kita mau buka klik, iklannya muncul tuh. Kalau aplikasi kan iklannya muncul setelah kita klik. Terus kalau misalnya kita mau buka ini, muncul lagi tuh iklannya. Kalau web, memang dia dari penyedia webnya udah otomatis ada iklan-iklannya di samping-sampingnya tuh pasti tetap ada iklannya. Memang itu dari webnya sudah didaftarkan untuk AdSense secara web. Jadi kita tidak bisa ke arah sana. Membayar supaya tidak muncul iklannya gitu tidak ada kalau untuk webnya seperti itu, Bu. Baik. Mungkin ada sekitar 10 menit lagi, silakan bisa Pak Klik mungkin merespon beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik. Oke, kita cek dari atas ya, Ibu ya. Ini ada apa yang diklik jika menyimpan jika sudah membuat soal. Tentu Bapak Ibu pilih create game, itu di sana sudah menyimpan yang nantinya tersimpan di akun Bapak Ibu. Create game, jangan lupa create game. Kalau sudah nulis malah kepencet back, hilang Bapak Ibu. Tulisannya hilang. Itu sangat sayang sekali. Udah ngetik kepencet balik gitu. Aduh, nah itu akan Bapak Ibu harus mengulang lagi. Itu perlu sekali kita sudah create game. Kalau melanjutkan bisa ya Pak Klik ya? Melanjutkan yang sudah dibuat? Bisa Pak, edit Pak. Berarti kalau sudah dibuat, sudah di create game gitu kan, sudah selesai terus kita menambahkan, itu tentu pilih edit, nanti bisa menambahkan pertanyaannya. Sedikit dipraktekkan Pak Klik. Gimana? Sedikit bisa dipraktekkan karena ada yang bertanya juga. Baik. Melanjutkan. Baik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melanjutkan ya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu mau melanjutkan, misalnya di akun saya gitu ya. Di sini ini akun yang buat uji coba. Di sini ada ekosistem kan udah satu nih, udah jadi. Nah Bapak Ibu mau edit, silahkan Bapak Ibu pilih gambar pensil. Edit this game. Oke gitu ya. Nah ini Bapak Ibu bisa menghapus, bisa menambah lagi. Itu bisa. Misalnya nih, Bapak Ibu baru sekarang buat terus baru punya ide 2 pertanyaan aja. Waduh, ini 2 mau ketiganya kok agak susah nih mikirnya. Istirahat dulu. Nah, istirahatnya jangan lupa di create game dulu Bapak Ibu atau di save game. Nanti otomatis dia akan menyimpan di my account-nya di sini. Tapi kalau tidak di create game, wah ini nanti saya lanjutkan terus tahu-tahu laptopnya mati. Ya udah belum create game itu akan hilang. Tapi kalau sudah create game Bapak Ibu bisa di sini pilih menu edit. Nah, itu Bapak Ibu bisa untuk tentunya melanjutkan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan di sana. Seperti itu. Itu kalau sudah klik game terus lanjut ya. Apakah aplikasi menggunakan email ini ada batasan waktu penggunaannya? Tentu karena ini web tidak ada batasan waktu penggunaannya ya. Bapak Ibu itu bisa diakses. Terus bisa diakses menggunakan asalkan jangan lupa emailnya. Terus kalau ganti laptop berarti laptopnya harus sudah login dulu. Tidak bisa kalau misalnya Bapak Ibu login-nya kita menggunakan Google terus login di komputer yang lain menulis email. Kan ada email sama password. Terus menulis email sama password di situ tidak bisa. Harus Bapak Ibu login Google-nya dulu. Sebenarnya ini lebih tepat itu Bapak Ibu menggunakan satu laptop yang tetap gitu ya. Maksudnya punya Bapak Ibu kalau buat di sana itu akan lebih enak gitu loh. Akses untuk akun-akunnya di sana lebih enak. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Setiap game ada expirednya enggak? Jadi setiap game itu tidak ada expirednya ya, Bapak Ibu ya. Tidak ada batasannya di sana. Setelah bikin create game, kemudian langkah selanjutnya play game ya. Setelah create game, play game. Jadi Bapak Ibu untuk membagikan ke siswa itu harus play game terlebih dahulu. Kalau sudah play game, copy linknya. Jadi Bapak Ibu bisa cek gitu. Jadi kalau sudah seperti ini, klik saja. Nah kalau sudah play game tampilannya ini, silahkan Bapak Ibu klik link yang di atasnya, klik kanan, copy, baru dibagikan. Harus bermain dulu. Kalau ini udah ya karena dia ada beberapa yang mendatar, yang memenuhi organisme. Nah, dia udah ada highlight-nya di sini. Seperti itu. Oke.
Oke. Nah, mungkin itu dari Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibagikan di kolom komentar. Mungkin ada satu lagi nih, Pak. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan terakhir dari Ibu Elida. Silakan Ibu Elida, bisa bertanya secara langsung. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, saya tutup ini ya. Belum bisa memainkannya Pak di mana? Di HP atau di ini bagaimana, apa yang harus dipencet? Udah tampil tapi kolom-kolom aja, kolom-kolom kosong kan. Terus apa yang harus dipencet di situ? Oh, ini. baik. Cara memainkannya nanti ngasih ke anak, terus apa yang dikerjakan anak? Apa kita bacakan, didiktekan, apa bagaimana? Terus anak mencet apa gitu. Gitu Pak. Baik. Sudah jadi sih gamenya, tapi saya coba di HP juga nggak bisa tuh. Belum bisa mainnya. Oke, coba dicontohkan aja Pak supaya bisa. Baik. Terima kasih. Baik, saya akan praktekkan ya, Bu Elida ya. Jadi untuk memainkannya, ini saya sudah buka ya, Bapak Ibu ya. Untuk memainkannya, Bapak Ibu jangan klik soalnya. Untuk memainkannya adalah Bapak Ibu klik di kotaknya. Ini ya. Ketika klik kotaknya, ini akan muncul highlight tuh kayak udah dipilihin pertanyaannya yang mana. Kalau saya klik ini berarti nomor 1 nih. Organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Kalau saya klik yang ini, oh ini udah ada, ini ya, itu berarti yang menurun, berarti nomor 3 menurun. Simbiosis yang terjadi. Kalau mau mengerjakan yang mendatar, berarti klik yang mendatar. Ini ada mendatar, ada tulisannya 10. Komponen ekosistem yang mampu memproduksi makanan sendiri. Nah, terus yang ini 8. Jadi harus pilih. Di HP pun sama sebenarnya, kalau sayangnya saya tidak bisa mempraktekkan untuk share-nya ya. Untuk di HP sama, silahkan diklik salah satu kotaknya. Kalau sudah diklik kotaknya akan ada muncul yang di highlight di abu-abu. Kalau yang abu-abu itu berarti di situ adalah soalnya. Nah, soalnya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang tentu Bapak Ibu bisa akses di sana ya. Jadi akses mengerjakannya jangan dibacakan Bu, tapi anak-anak diminta untuk ngeklik salah satu kotaknya. Otomatis warnanya akan berubah menjadi kuning untuk kotaknya, dan kalau menuliskannya tinggal langsung ketik saja. Wah, itu misalnya. Ini pun anggapnya udah ini belum tentu betul ya ini ya Bapak Ibu ya, mesti jadi hijau ini kalau kita submit. Wah, di sini oh ini udah koreknya ya. Beberapa mungkin kita ketik-ketik gitu, mungkin ada beberapa yang tentu ada salah dan yang lain. Nanti Bapak Ibu bisa tentunya coba-coba di sana untuk membagikan ke anak-anaknya. Silahkan klik kotaknya. Kalau udah klik kotaknya nanti akan muncul kuning atau hijaunya dan juga soalnya ada highlight-nya abu-abu. Seperti itu Pak Nandi. Baik, yang jelas kalau ingin memainkan di HP memang karena memang layarnya kecil Bapak Ibu, ketika ini tadi saya coba ketika dia diklik kotaknya akan muncul keypad kita kan, keypad tulisan apa namanya? Keypad QWERTY kita, tombol huruf, maka biasanya gitu ya, kadang menutup apa namanya, menutup hint ya, menutup pertanyaan lah, itu bisa digeser sedikit lagi kotak-kotak jawabannya ke atas, baru akan muncul kelihatan soalnya. Biasanya itu yang apa namanya kadang bingung soalnya yang mana ketika diklik. Soalnya di bawah tertutup dengan kotak QWERTY-nya itu tadi ya. Itu. Kalau Bapak Ibu kalau sudah memilih gitu ya, misalnya sudah memilih, yang digeser yang sebelah sini Bapak Ibu. Jadi kalau sudah memilih kuning gitu ya, terus nanti yang digeser yang ada di sebelah sini. Nah ini Bapak Ibu bisa geser, baru muncul soalnya yang ada di bawahnya. Jangan digeser pas kotaknya. Kalau kotaknya digeser nggak mau dia. Biasanya dari samping, digesernya yang di samping, seperti itu. Baik, saya rasa cukup Pak Klik untuk hari ini. Baik Pak Klik, terima kasih Pak. Saya ucapkan kepada Pak Klik Yan Pradana atas materi yang disampaikan hari ini. Kemudian sedikit informasi lagi, sekali lagi bahwasanya di kelas kami, Guru Inovatif Indonesia, Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan administrasi ataupun presensi ataupun yang lain. Untuk urusan administrasi kami, tim kami akan siapkan lengkap.
Sehingga Bapak Ibu mungkin yang sudah sibuk dengan kegiatan lain, ikut kegiatan kami sudah cukup menyimak dan mendapatkan ilmunya dan berkarya begitu ya. Jadi untuk administrasi kami yang siapkan lengkap di akhir acara. Mungkin itu sedikit informasi dari kami. Untuk kelas ini kita akan laksanakan selama 3 hari. Hari ini Sabtu pagi, kemudian Senin jam 7 malam, dan Selasa jam 7 malam. Selama jam-jam itu kami juga membuka grup WhatsApp, itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk bertanya ke Pak Klik yang sudah kami masukkan ke grup tersebut. Jadi mungkin ketika praktek ada kesulitan, tampilkan screenshot, tanyakan Pak Klik di sana. Nanti akan ketika Pak Klik online pasti akan dijawab, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap kami akan layani pertanyaan Bapak Ibu sekalipun mungkin tidak terjawab atau mungkin belum bertanya di Zoom ini. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di hari Senin malam. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.